itu kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ulayani selaku Kepala SMK Negeri 2 Sabatan Bambu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Sabatan Bambu serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Taniman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara saya yaitu diseminasi budaya positif. Kebetulan saya saat ini masih pendidikan guru penggerak dengan harapan apa yang saya dapatkan bisa tersampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain. Jadi terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu menyempatkan diri untuk tindak ke sini. Semoga apa yang kita pelajari 1 jam ke depan bermanfaat bagi saya khususnya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu secara umum. Langsung saja, sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, untuk mengingatkan kembali karena kita semua sudah kurikulum merdeka dengan acuan nantinya ketika kita pembelajaran menghasilkan anak-anak yang berkarakter profil belajar Pancasila. Dengan itu nanti kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
saya lanjutkan lagi sampai dengan motivasi perilaku manusia. Satu, kepuasan pribadi. Ketika siswa merasa puas atau bangga dengan pencapaian mereka dalam mengikuti aturan, mereka lebih termotivasi untuk mematuhi. Yang kedua, penghargaan, pujian, penghargaan atau intensif dari guru atau sekolah bisa menjadi dorongan bagi siswa untuk mematuhi aturan. Yang ketiga, hukuman, ketakutan terhadap konsekuensi negatif seperti hukuman atau teguran juga bisa memotivasi siswa untuk mengikuti aturan. Keyakinan kelas yang perlu kita terapkan di kelas kita masing-masing yaitu kelaminan kelas tentang keselamatan. Setiap siswa berhak merasa aman secara fisik dan emosional di dalam kelas. Ini berarti tidak boleh ada tindakan kekerasan, intimidasi atau perilaku yang mengancam keselamatan siswa lain. Keyakinan kelas yang kedua, keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Siswa diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Ini mencakup tanggung jawab dalam mengikuti aturan kelas, menjaga kebersihan, menghormati teman dan guru, serta aktif dalam kegiatan belajar. Keyakinan kelas yang ketiga, keyakinan kelas tentang kesetaraan. Setiap siswa diperlakukan dengan adil dan setara. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang kemampuan atau status sosial. Ada 4 contoh kasus. Bapak Ibu mohon bisa memberikan jawabannya. Yang pertama, nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman kan atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja atau di papan tulis. Konsekuensi atau hukuman? Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah" adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja atau papan tulis adalah konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman adalah hukuman. 5, kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan tata terima, kesenangan dan kebebasan. Di dalam kelas kita, harapannya ketika dalam kita belajar mengajar serta menyelesaikan kasus anak kita, tentunya memperhatikan 5 dasar hubungan tersebut. Sebagai contoh, ketika siswa-siswi kita merasa perlu adanya kasih sayang dan rasa diterima, itu biasanya dalam bentuk cari perhatian kita, entah dia ngobrol dengan temannya atau bermain ponsel dan lain sebagainya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk mengetahui 5 kontrol kita sebagai guru, nanti kita berdiskusi tentang beberapa kasus. Saya berikan kasusnya, nanti Bapak Ibu menganalisis kira-kira kasus 1, 2, 3, 4, 5 tersebut termasuk jenis kontrol guru yang seperti apa. Kasus 1, terima kasih
Sebagian besar siswa memperhatikan dengan serius kecuali seorang siswa bernama Andi yang duduk di barisan belakang. Andi sibuk bermain game di ponselnya dan mengabaikan pelajaran. Ibu Ratna memperhatikan bahwa Andi tidak fokus dan terus mengalihkan perhatiannya ke layar ponsel. Setelah beberapa kali memberikan isyarat kepada Andi untuk berhenti, Ibu Ratna memutuskan untuk mengambil tindakan. Baiklah Andi, kata Ibu Ratna dengan suara tegas. Mari kita lihat apa yang lebih penting bagimu, pelajaran atau game itu. Andi merasa terkejut dan malu, tetapi dia tetap tidak mematikan ponselnya. Ibu Ratna mendekati Andi dan berkata, jika kamu lebih memilih bermain game daripada belajar, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Tanpa menunggu respon dari Andi, Ibu Ratna mengambil ponsel tersebut dan menyimpannya di meja guru. Kamu bisa mengambil ponselmu kembali setelah jam pelajaran selesai, kata Ibu Ratna. Dan sebagai tambahan, kamu akan menghabiskan waktu istirahatmu untuk menulis esai tentang pentingnya fokus dalam belajar. Andi merasa kecewa dan kesal, tetapi dia tahu bahwa Ibu Ratna tidak bermain-main. Selama sisa jam pelajaran, Andi berusaha keras untuk memperhatikan materi yang diajarkan, meskipun pikirannya masih sedikit terganggu oleh hukuman yang diterimanya. Ketika bel berbunyi pada waktu istirahat, Andi tetap duduk di kelas sambil menulis esai yang diminta oleh Ibu Ratna. Meski merasa kesal pada awalnya, Andi mulai menyadari bahwa pelajaran yang didapatnya lebih dari sekedar hukuman. Ibu Ratna ingin Andi memahami bahwa fokus dalam belajar adalah kunci untuk sukses, dan bahwa ada waktu dan tempat yang tepat untuk bermain game. Setelah istirahat, Andi menyerahkan esainya kepada Ibu Ratna. Ibu Andi, ini Ibu, kata Andi dengan suara pelan. Saya sudah menulis tentang pentingnya fokus. Ibu Ratna mengambil esai tersebut dan tersenyum tipis. Terima kasih Andi, saya harap ini menjadi pelajaran bagimu. Jangan lupa, kita ada ujian minggu depan, dan kamu pasti butuh semua perhatianmu untuk itu. Andi mengangguk, menyadari bahwa hukuman yang diberikan Ibu Ratna bukan untuk menghukum dia secara pribadi, melainkan untuk mendisiplinkan dan membantunya menjadi siswa yang lebih baik. Mulai hari itu, Andi berusaha lebih keras untuk fokus dalam belajar dan meninggalkan kebiasaan buruknya bermain ponsel di kelas. Dari cerita di atas, tindakan kontrol guru apa yang digunakan, yaitu kontrol guru penghukum. Bagaimana caranya Ibu Ratna ketika menerapkan kontrol manajer? Ibu Ratna menanyakan alasan Andi bermain ponsel saat pelajaran. Kemudian Ibu Ratna mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, yaitu tidak boleh membawa ponsel di sekolah. Lalu Bu Ratna mengingatkan ketika semua siswa membawa ponsel, suasana kelas apakah kondusif dalam pembelajaran. Kemudian kedepannya boleh tidak membawa ponsel. Ketika temanmu membawa ponsel, apa yang kamu lakukan? Makasih Bu Intan untuk kabar Bu Intan. Ya, untuk kasus pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum. Di situ jelas gurunya langsung mengambil ponsel anak tersebut dan melakukan hukuman menuliskan esai sedangkan setelah pembelajaran selesai. Nah, untuk kontrol manajernya dari kontrol penghukum, harapannya ibu guru tersebut tidak langsung mengambil ponselnya, tapi mengambil anaknya dulu di jejak pembelajaran, mengambil anaknya dan anaknya menyerahkan ponsel sendiri. Jadi nanti harapannya dari si anak nggak pendendam atau bahkan besok saya tidak mau ikut pelajaran Bu Ratna kembali. Yang selanjutnya kasus 2, silakan Bu Feni.
mengumumkan bahwa akan ada keserukan. Semua siswa tanpa antusias kecuali Lena, seorang siswi yang dikenal cerdas tetapi kadang-kadang bersalah lain. Ketika kuis dimulai, Pak Budi memperhatikan bahwa Lena gelisah. Dia mencoba untuk menjawab soal-soal sulit, tetapi tanpa kesulitan. Setelah beberapa menit, Pak Budi melihat sesuatu yang mencurigakan. Lena secara diam-diam membuka buku catatan yang tersembunyi di bawah meja dan mulai menyontek. Pak Budi tidak segera bertindak. Dia membiarkan Lena menyelesaikan tugas dengan cara curang. Setelah lulus selesai, Pak Budi mengumpulkan semua lembar jawaban dan menyuruh siswa untuk istirahat sejenak. Saat kelas sepi, Pak Budi memanggil Lena untuk berbicara dengannya secara pribadi. Lena, dan bisakah kamu berbicara sebentar Pak? Tanya Pak Budi dengan suara tenang. Lena yang awalnya merasa lega telah menyelesaikan kuis tiba-tiba merasa cemas. Tentu Pak, jawabannya dengan suara bergetar. Pak Budi duduk di samping Lena dan berkata, Lena, Bapak perhatikan kamu tadi bahwa kamu membuka buku catatan selama kuis berlangsung. Apakah benar kamu menyontek? Lena terdiam, wajahnya merah kelamaan. Iya Pak, saya menyontek. Saya takut tidak bisa menjawab soal-soalnya. Jawab Lena pelan. Pak Budi mengangguk dan berkata, Bapak tidak akan memberikan hukuman kepadamu, Lena. Namun Bapak ingin kamu berpikir tentang apa yang sudah kamu lakukan. Menyontek seperti mencuri, tapi yang kamu curi adalah kepercayaan Bapak dan usaha teman-temanmu yang jujur mengerjakan kuis tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah Bapak mengetahui hal ini? Lena merasakan rasa bersalah yang mendalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya merasa sangat bersalah Pak. Saya tahu itu salah. Tapi saya takut mengecewakan Bapak jika saya tidak bisa menjawab soal-soal itu. Ungkap Lena dengan suara yang mulai bergetar. Pak Budi menangkap Lena dengan lembut. Bapak tidak akan pernah kecewa jika kamu berusaha keras dan jujur. Kesalahan adalah bagian dari belajar, tapi menyontek justru membuat kamu tidak belajar apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Lena menunduk kepala, air mata mulai mengalir pipinya. Saya minta maaf Pak. Saya seharusnya tidak menyontek. Saya akan belajar lebih keras dan tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Pak Budi tersenyum tipis dan menepuk Lena. Bagus Lena, Bapak percaya kamu bisa menjadi lebih baik. Ingatlah, kejujuran adalah hal yang paling penting dalam belajar dan dalam hidup. Bapak akan memberikanmu kesempatan untuk mengulangi tugas besok. Bapak yakin kamu bisa melakukan dengan jujur. Lena mengangguk dengan penuh penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keesokan harinya, Lena mengerjakan ulang kuis dengan jujur dan meskipun hasilnya tidak sempurna, dia merasa jauh lebih bangga dan lega karena telah melakukannya dengan cara yang benar. Dari cerita di atas terdapat moral apa yang digunakan? Buat merasa bersalah, bagaimana cara Pak Budi ketika menggunakan kontrol manager? Pak Budi tidak memberikan hukuman kepada Lena, tetapi Lena suruh untuk berdiskusi dan menjawab jujur apa kesalahannya. Terima kasih Bu Penny, tepuk tangan buat Bu Penny. Untuk kasus 2 adalah kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di situ menceritakan tidak langsung dipanggil, tidak langsung ditegur di pembelajaran, tapi dipanggil dan diajak diskusi yang akhirnya bercerita bahwa dia mengerjakan tugasnya dengan cara mencontek. Selanjutnya kasus 3. Kasus 3 misalnya. Terima kasih atas waktunya. Kasus 3, pelanggaran di kelas dan tindakan guru. Sebuah sekolah menengah, ada seorang guru bernama Besari yang terkenal karena pendekatannya yang ramah dan hangat kepada murid-muridnya. Dia selalu berusaha melatih setiap siswa sebagai individu, bukan hanya sebagai murid yang harus mengikuti aturan. Salah satu murid di sekolahnya adalah Dika.
bel rumah berbunyi, Bu Sari mendengar Dika yang sedang merapikan bukunya. Dika, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu tampak tidak seperti biasanya. Boleh kita bicara sebentar? Tanya Bu Sari dengan sederhana. Dika menatap Bu Sari dengan ragu, tetapi ia mengangguk dan duduk kembali di kursinya. Bu Sari duduk di sebelah Dika, bukan di belakang meja timur, untuk menciptakan suasana yang lebih akrab. Ada apa, Nak? Kamu terlihat agak sedih dan kurang bersemangat. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Bu Sari dengan bertelut, tanpa nada menghakimi. Dika awalnya enggan berbicara, tapi akhirnya ia membuka diri. Bu, di rumah akhir-akhir ini sering ribut. Orang tua saya sering bertengkar, dan saya jadi tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar. Saya juga merasakan tidak ada yang peduli dengan saya di rumah. Jadi, saya malas mengerjakan tugas. Bu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Ibu sangat mengerti Dika. Itu pasti sangat sulit untuk kamu. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini untuk membantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu merasa lebih baik dan bisa kembali fokus pada pelajaran? Dika merasa lega mendengar kata-kata Bu Sari. Ia merasa akhirnya ada seorang yang peduli dan mau mendengarkan masalahnya. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin saya akan butuh seorang untuk berbicara dan sedikit gangguan untuk mengerjakan ketinggalan tugas-tugas. Bu Sari tersenyum dan melukuk bahu Dika dengan lembut. Tentu, Nak. Ibu senang bisa menjadi teman berbicara. Dan soal tugas, bagaimana kalau kita buat jadwal bersama untuk menyelesaikannya? Ibu akan bantu kamu di 2 jam pelajaran. Jadi, kamu tidak merasa terbebani. Dika merasa didukung dan lebih tenang. Terima kasih, Bu. Itu akan sangat membantu saya. Dari cerita di atas, tindakan kontrol guru apa yang digunakan? Guru menjadi teman atau pendekatan dengan siswa? Bagaimana cara Bu Sari ketika menggunakan kontrol manajer? Bu Sari menggunakan sederhana. Dika, apa yang dirasakan dan apa masalah yang dirasakan Dika dan mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Terus nanti tepuk tangan dong Bu Sari. Untuk kasus 3 yaitu guru sebagai teman. Di situ ibu gurunya mengajak ngobrol. Temannya ternyata anak tersebut mempunyai masalah di rumahnya. Diceritakan akhirnya ada solusi pengerjaan tugasnya di akhir pembelajaran dibimbing oleh Bu Sari. Selanjutnya Bu Sari dan Bu Sari. Selanjutnya kasus 4. Terima kasih Bu Yanti. Saya mendapatkan kasus 4 yang berjudul pelanggaran di kelas dan tindakan saku. Dari itu, suasana di kelas lampe tampak seperti biasa. Pagi yang cerah menyinari ruang kelas dan para siswa tampak
yaitu tentang kontrol guru sebagai pemantau. Jadi dalam pembelajaran Pak Rudi hanya memantau aktivitas siswanya, tapi ketika selesai pembelajaran baru dipanggil dan dikasih pengertian. Yang selanjutnya 5. Tindakan guru manajemen
tinggal. Ya. Terima kasih Bu Betty. Tepuk tangan buat Bu Betty. Ya. Kasus 1, 2, 3, 4, 5 adalah contoh ketika kita di kelas pembelajaran dengan kontrol kita sebagai teman, dengan kontrol kita sebagai penghukum, memberi masalah bersalah, manajer dan memantau. Cerita kelima menggambarkan bagaimana seorang guru dapat berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan pelanggaran di kelas dengan tidak hanya menegur, tapi juga memberikan tanggung jawab dan mencari solusi jangka panjang. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan memberi siswa tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan langkah kontrol manajer itu sendiri, 1. Identifikasi masalah, 2. Diskusi dan komunikasi, 3. Pencarian solusi bersama, 4. Implementasi solusi, 5. Pemetaan atau evaluasi, 6. Tindak lanjut, 7. Refleksi. Jadi dalam penanganan masalah di kelas, kita mengidentifikasi masalah tersebut, kita berdiskusi dengan siswa kita mencari solusi bersama. Jadi harapannya solusinya itu tumbuh dari siswa, bukan dari guru. Serta implementasi solusi itu penerapan siswa tersebut, mampukah solusi yang dia tawarkan dia implementasikan. Pemantau dan evaluasi, kita sebagai guru memantau dan evaluasi apakah sudah berjalan atau belum sesuai solusi yang ditawarkan. Tindak lanjutnya, harapannya tindak lanjut tersebut tidak hanya untuk siswa tersebut, tapi bisa berimbas ke siswa yang lain. Serta refleksinya, kita bisa merefleksi kita dengan teman sejawat ataupun kita dengan siswa-siswi kita. Karena kemarin di kurikulum sebelumnya kita terbiasa dengan guru, artinya semua terfokus pada guru pembelajaran dari guru, tindakan penyelesaian masalah juga dari guru. Di kurikulum Merdeka ini ditekankan ke siswa, fokus pembelajarannya di siswa, penyelesaian masalah dari siswa untuk siswa sendiri. Maka perlu ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dampaknya nanti bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga berdampak untuk teman, lingkungan, serta bapak ibu guru. Langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh kasusnya saya coba bacakan Bapak Ibu. Studi kasusnya, Angkor dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertukaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Angkor dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru Bidan langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anton.
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot tiga kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Sediakan kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenggol kembali. Dari cerita tersebut, kontrol apa yang Suti lakukan? Ada yang mencoba memberikan argumen? Ya, Bu Suti mengambil peran manajer dengan dikolaborasikan dengan segitiga restitusi. Jadi Bu Suti memvalidasi biar kedua anaknya bercerita tentang kesalahannya, dan dengan pengen dijadikan tadi ini mengungkap cerita anak dulu masalahnya seperti apa, baru berempati. Jadi Bu Suti juga ketika saya di posisi Dino ataupun Anto akan sama merasakan kesalahan dan kekecewaan. Baru dari kedua anak tersebut diminta solusinya. Akhirnya si Anto mau menjahitkan baju Dino dengan diajari menjahit oleh guru tata busana. Dari analisis kasus tersebut, Bu Suti menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, mampu menumbuhkan kesadaran siswa akan melaksanakan kebajikan atau peraturan sekolah dengan senang tanpa kepaksaan. Saling menghormati, sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar mencipta suasana yang aman dan nyaman. Adanya tenggang rasa di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Yang terakhir, tanggung jawab Dino tadi mengganti kemeja temannya yang rusak. Kita tadi belajar tentang kontrol kita sebagai guru ada 5, serta kita belajar analisis segitiga restitusi. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu guru yang mau memberikan refleksi atau menyampaikan apa toh yang sudah saya dapat hari ini, baik tentang kontrol kita sebagai guru maupun segitiga restitusi itu. Bisa minta tolong salah satu yang menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan paparan pada hari ini, kita jadi bisa membedakan mana konsekuensi, mana yang
pembelajaran dari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Gitu pun. Terima kasih Bu Sekta atas refleksinya. Ya, harapannya ketika setelah dari sini benar tadi yang disampaikan Bu Sekta, ketika anak-anak kita tanpa sengaja, mungkin kadang ketika ditanya tadi kamu melakukan apa, anak-anak kan berpikir saya nggak sengaja Bu. Dari itu mungkin tidak langsung dihukum atau tidak langsung dikasih konsekuensi, tapi kita perlu diskusi dulu dengan anak tersebut. Anak tersebut punya masalah apa? Mungkin dari rumah sudah kesal dulu dengan orang tuanya, dibawa ke sekolahan, akhirnya berdampak ke yang lain, ajarnya. Atau mungkin dari rumah sudah kesiangan barunya, sudah pengen marah-marah, sampai sini pun akhirnya cari perhatian sama bapak ibunya. Nah, dari itu mungkin dikasih kita diskusikan dulu dengan anak tersebut, kita ingatkan kembali peraturan kelas kita apa saja, peraturan sekolah kita apa saja. Ketika ketemu yang lain banyak yang melakukan hal yang kamu lakukan, kira-kira kelasnya kondusif atau tidak. Tapi anak tersebut akan berpikir. Sebagai contoh kasus, kemarin saya juga sudah berusaha melakukan studi diskusi pada kasus anak kelas 8 yang tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di satu siang ketika saya keliling ternyata ada anak yang saling mengejek karena tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Akhirnya jam pulang sekolah anak tersebut saya panggil, saya tanyakan tadi, saya dengar kamu saling mengejek temanmu. Kalau nggak salah namanya Adira, kamu ngejek nggak sholat berjamaah, kenapa? Anak itu menyampaikan, saya kesel sama Adira, setiap hari itu nggak pernah mau ikut sholat berjamaah, padahal semua berjamaah. Tak tanya lagi, ketika kamu mengejek seperti itu, kira-kira Adira marah nggak sama kamu? Dia jawab, akan marah Bu, kalau saya diejek juga akan marah. Nah, kalau saya nggak marah, kira-kira jelas nyaman tidak? Tidak Bu, kira-kira gimana menurut sebaiknya? Ya Bu, besok saya akan mengajak Adira dengan halus, saya tidak akan mengejek lagi, bahkan saya akan mengajak kelas 7 dan kelas 9 untuk sholat berjamaah. Nah, saya ingatkan kembali, nggak ada yang sholat berjamaah, bagus nggak kalau ada sekolah kita? Enggak Bu, karena sekolah kita salah satunya adalah mengikuti semua kegiatan termasuk sholat zuhur berjamaah. Akhirnya anak tersebut mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf pada yang temannya diejek. Dan saya kembali mungkin ya Bu, Ibu Suti berpikir sebentar dan tanggapi. Kalau delay akan mudah terlepas kembali dulu. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dimana ragu-ragu dan menanggapi menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tampak anjing. Akhirnya Dino mengganggu tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dina belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersuara kembali. Kontrol apa yang bisa dilakukan yaitu kontrol manajer yang diaplikasikan dengan segitiga restitusi. Analisis kasusnya dari kasus Bu Suti menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi mampu menumbuhkan kesadaran siswa akan melaksanakan kebajikan atau peraturan sekolah dengan senang tanpa keterpaksaan. Jadi ketika tadi adanya berantem dan mengakibatkan kancingnya lepas, salah satu siswanya pun bertanggung jawab untuk menjahit, untuk belajar jahit. Saling menghormati. Jadi tadi akhirnya Dino dan Anto saling menghormati. Sesama satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Tenggang rasa di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Dan yang terakhir adalah
profil belajar Pancasila, serta menyelesaikan kasus-kasus di sekolah dan di kelas kita dengan cara segitiga restitusi, di mana di situ kita berdiskusi dengan siswa kita menyarankan, kita berempati dulu dengan anak kita. Contoh kasus kemarin yang sudah saya laksanakan, ada kelas 8 yang adu mulut atau saling ejek karena tidak ikut sholat berjamaah. Akhirnya saya panggil, saya tanyakan ulang, kenapa kamu saling ejek-ejekan? Jawabannya karena setiap harinya dia tak pernah sholat jamaah, terus saya ingin dia seperti yang lain. Saya tanyakan ulang lagi, ketika kamu dengan cara mengejek, apakah temanmu juga akan ikut berjamaah? Dia sakit hati tidak? Nah, jadi ketika berdampaknya juga ke rumah sakit hati kan bukan nanti dia mau ikut berjamaah, tapi malah dendam dengan temannya, saling menjauh, saling bersiteru. Makanya saya tekankan lagi pada yang mengajak itu untuk saya ingatkan ketika dalam situasi kelas kira-kira saling mengejek itu bagus tidak, kalau tidak harusnya seperti apa. Ternyata anaknya sendiri menjawab, tidak Bu, ketika saya mengejek, mohon maaf kalau kita tidak akan sholat, kita akan membenci saya. Tapi ketika saya memberi contoh, saya gandengkan kita mau jemaah, akhirnya 3 hari berikutnya sudah mulai mau ikut jemaah. Itu kasus konkret yang kemarin saya terapkan ke kelas 8. Harapannya dengan itu yang tadi mengejek kita bisa mengajak kelas 7 maupun kelas 9 untuk ikut serta berjamaah sholat zuhur dan berjamaah sholat duha. Jadi ada inisiatif dari anak untuk mengajak temannya, ada inisiatif dari anak untuk menegur temannya ketika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sekolah. Kesempatannya saya akhiri, mohon ampun kundur ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.